Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Fajar di channel Fajun. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal kompetisi sains nasional tingkat provinsi yang diambil dari referensi soal logika UI. Oke, kita udah maju ke soal 31, banyaknya 5 tupel, X1, X2, X3, X4 sampai 5. Bilangan asli ya, ini semua X-nya. Yang memenuhi ini berapa gitu ya. Oke, kita punya dua informasi persamaan ini. Lalu mungkin pertama aku akan masukkan persamaan keduanya ke persamaan ke satu supaya apa? Supaya lebih sederhana ya. Sehingga X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 yang merupakan persamaan 1, lalu kita jumlahkan bagian ini atau kita kelompokkan dulu supaya teman-teman gak bingung. Kalian bisa dibulak-balik ya. Tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 10. Lalu ini kita substitusi bentuk persamaan duanya. X1 tambah X5 sama dengan 5. Jadinya 5 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 10. Ini tinggal pilih aja ke kanan. Jadinya X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 10 kurang 5 ya. Pindah jadi negatif. Sama dengan 5. Lalu kita punya satu persamaan baru yang merupakan persamaan akumulasi dari 1 dan 2 ya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa gampang menentukan bilangan asli antara 3X ini. Jadi, untuk X2 yang pertama misalkan 1, ini cara manual ya. X3 misalkan 1, maka X4-nya ya menyesuaikan ya. Atau mungkin langsung aja gini ya supaya nggak bingung. Jadi aku langsung menurunkannya langsung ya, angka-angka yang aku pilih nanti. Misalkan 1 ditambah 1 ya, ditambah berapa supaya jadi 5? 3 berarti sama dengan 5. Terus aku balikan atau aku kasih satunya ke sini jadi ini 2 tambah 2 sama dengan 5. Lalu aku tambah lagi yang 2 ini berkurang ke sini juga tambah 1. 3 tambah 1. Udah ya gak bisa karena 0 itu bukan bilangan asli. Nah sekarang kita lanjut ke ini 2 yang X2 nya. Ditambah 1 ditambah 2 ya. Lalu 2 ditambah ke sini pinjam jadi 2 tambah 1 udah habis karena ini udah 1. Lalu yang tadi 3 ditambah 1 tambah 1. Udah ya habis ya. Nah ini ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini ada sebanyak 6. Maka X2, X3, X4 itu ada sebanyak 6. Oke. Nah, tapi X1 tambah X5 di sini sama dengan 5. Kan kita perlu kelima variabel, bukan hanya 3. Nah, maka untuk dua variabel ini kita bisa kerjakan secara terpisah di sini ya. Misalkan berapa? 1 ditambah 4, 5. Ini berkurang, ini bertambah. 2 ditambah 3. Lalu 3 tambah 2. Lalu 4 tambah 1. Udah ya. Nah, berarti untuk masing-masing kemungkinan ya, ketika dipasangkan dengan X2, X3, X4, maka setiap kemungkinan X1 dan X5 di sini itu ada sebanyak 6 kemungkinan gitu. Jadi nanti pasangan tupelnya adalah 1 di sini 4 ya. X5 yang 4 ya. Berarti X2-nya berapa misalkan ini? 1 di sini 1, di sini 3, terus X5-nya 4. Begitupun seterusnya. Ya pokoknya ininya 1 dan 4 gitu ya yang terakhirnya. Ditambahkan nanti yang di tengahnya ini dan itu. Nah, maka setiap kemungkinan ini ada 6, maka karena di sini ada 4, maka jumlah solusinya itu ada sebanyak 4 kali 6. 4 dari bentuk X1 dan X5
6 itu dari kemungkinan X2, X3, dan X6, X5, X4 ya, sorry. Jadi totalnya ada sebanyak 24 kemungkinan solusi ya. Itu jawabannya E ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 32. Oke, selanjutnya nomor 32, ketika ketiga bilangan 2101, 2887, dan 2562 memiliki sifat yang sama, yakni digit pertamanya 2, dan terdapat tepat 2 digit yang sama. Banyaknya bilangan yang bersifat seperti itu adalah, oke, kita punya 4 digit angka, tapi angka pertamanya 2, lalu angka yang lainnya bebas, yang penting ada 2 digit yang sama. Oke. Jadi misalkan digitnya itu, digit yang samanya itu misalkan di duanya ya. Jadi misalkan kasus pertama digit yang sama adalah 2 ya. Oke, kalau misalkan digit pertamanya digit yang samanya 2, maka kita bisa menempatkan 2-nya misalkan di sini ya. Nah, maka 2 digit yang tersisa itu harus berbeda dan boleh bebas gitu ya. Nah, kita bisa menempatkan nilai A dan B itu nilainya di antara 0, 1, 2 tidak bisa karena sifatnya tepat 2 digit yang sama, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 angka, maka banyaknya susunan untuk kombinasi 22AB, yaitu A-nya ada 9 angka. Kalau dari 9 angka itu kita ambil 1, misalkan 4, maka yang tersisa ya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk B. Nah, maka menurut aturan perkalian kita memiliki kombinasi sebanyak 9 kali 8, 72 ya. Nah, begitupun ketika formasinya, oke, gini. Ketika ada formasi 22BA ya, ini akan terhitung ada yang sama gitu ya. Misalkan 22AB itu ada angka misalkan 2, 2, 0, 1 ya. Ini A-nya, ini B-nya. Dan ketika formasinya dibalik 22BA, maka akan ketemu lagi angka 2201. Jadi ini akan tersebut 2 kali. Sehingga formasi 22BA itu bukan formasi yang tepat. Berarti kita hanya memindahkan angka 2 yang digit keduanya itu ke 3 digit yang lain gitu. Yang ini jangan diganggu nih. Oke, kita akan pindah-pindahkan 2-nya. Berarti kan 2A, 2B, jadi 2-nya bisa di sini tempatnya. Lalu bisa juga 2A, B2. Nah, ini udah gak ada lagi. Kalau 2BA2 nanti ketemu yang tadi lagi kasusnya. Jadi ini ada sebanyak 1, 22AB, 2, 2A2B, 2AB2 gitu ya. Jadi ada sebanyak 3. Dan masing-masing ini ada sebanyak 72 gitu ya. Maka 2A2B juga akan sebanyak 72, begitupun yang ini 72 ya. Jadi 72 kali 3 ada sebanyak 6, 21 ya. Nah, jadi ada sebanyak 216. Nah, untuk kasus yang kedua, ketika digit yang samanya itu selain 2 gitu ya. Digit sama selain 2. Oke. Nah, misalkan kita punya angka pertamanya kan pasti 2. Lalu angka yang lainnya misalkan di sini A, di sini A, di sini B. Nah, ini ada 2 angka yang sama gitu ya, yang berjajar. Nah, maka ketika kita memilih angka A-nya 0 gitu ya, maka
bentuk ini itu akan menjadi 200B. Nah, nilai B ini itu bisa kita pilih secara sembarang yang berbeda dengan kedua angka ini. Jadi B itu bisa dipilih dari 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sebanyak 8 untuk B-nya ya. Dan ketika diputar lagi, ya misalkan di sini 2, di sini 0-nya, terus di sini B 0, ini juga pasti akan sebanyak 8. Begitupun ketika di sini 2, lalu di sininya B 0, 0, ini pasti sebanyak 8. Nah, maka total untuk A sama dengan 0 itu ada sebanyak 8-nya 3. 8 kali 3, 24. Gitu ya. Nah, lalu ketika A sama dengan 1 pun begitu. Ya, jadi kalau misalkan ini kan untuk kasus A sama dengan 0. Nah, ketika yang sama angkanya adalah 1, maka komposisi kombinasinya itu pasti sama dengan 24. Ya. Begitupun A sama dengan 2 bukan 2 ya, karena 2-nya itu udah dipakai di sini. Jadi nggak boleh pakai 2. 3 pasti 24 sampai ketemu A sama dengan 9 pasti 24. Berarti ada sebanyak berapa nih? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Berarti ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 9 ya berarti ya. Ada sebanyak 9, berarti 24 kali 9 berapa tuh? 18, 21. Nah, jadi ada sebanyak 216. Nah, maka totalnya yang samanya, yang angkanya sama 2 dan yang tidak, yang selain 2 itu ada sebanyak 216 ditambah 216. 12, 3, 4. Jadi ada sebanyak 432. Jadi jawabannya adalah oke ya. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya soal nomor 33. Banyaknya 4 bilangan positif berbeda A, B, C, D dari himpunan S 1, 2, sampai 500 sedemikian hingga A, B, C, D membentuk barisan geometri naik dengan rasio bilangan bulat positif. Oke, pertama yang perlu dikenalkan itu adalah mengenai geometri ya. Jadi barisan geometri itu merupakan sebuah barisan dengan adanya rasio. Misalkan barisan 2, terus 6, terus 18, terus 54. Nah, ini merupakan sebuah barisan geometri. Kenapa? Karena dia memiliki rasio. Rasio itu diperoleh dari suku depan dibagi suku sebelumnya gitu ya. Jadi misalkan ini 6 bagi 2 itu 3. Begitupun harus sama ya. 8 bagi 6 juga 3. Begitupun 54 bagi 18 sama dengan 3 gitu ya. Nah, maka bentuk barisan geometri itu sering ditulis sebagai A untuk suku awal, terus AR. R ini adalah rasionya ya, R-nya rasio. Jadi kalau misalkan ini misalkan suku pertama nih, nah ini suku awalnya 2, terus rasionya berapa? 3 ya. Maka AR adalah 2 kali 3. 6 kan ya, sama. Nah, gitu. Oke. Dan ini akan terus naik ya si pangkatnya. Nah, karena di sini ada 4 bilangan A, B, C, D ya. Jadi bentuk barisan ini itu diwakili sebagai A, B, C, D. Nah, ini membentuk sebuah barisan geometri. Dan katanya naik ya. Nah, naik itu berarti tidak turun dan tidak stasioner. Gitu ya. Yang berarti 2, 2, 2 ini tidak boleh. Karena dia tidak naik kan, dia stasioner. Kan rasionya 1 ya. Nah, dengan begitu dikatakan naik ketika suku sebelumnya itu lebih kecil daripada suku setelahnya. Jadi ini 2 kurang dari 6
begitu 6 kurang 18 dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan berarti R-nya pasti lebih besar sama dengan 2 ya. Karena kenapa nggak 1 ya? Karena tadi kalau 1 dia akan menjadi suku yang stasioner gitu ya. Nah, kalau dimulai dari 2 di sini karena bilangan bulat positif ya. Kalau bilangan bulat positif kan R-nya bisa dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi karena R sama dengan 1 tidak boleh, karena ini alasannya, maka mulainya R itu dari 2 dan seterusnya ke kanan ya. Nah, selanjutnya apa yang perlu dipahami, ya ini ya, ternyata nilai ABCD-nya itu ada pada himpunan 1, 2, sampai 500. Ini agak lumayan pusing ya karena banyak angka. Tapi karena kita punya bentuk barisan geometri seperti ini, maka suku terakhir yang sebelah sini itu harus menjadi batas atas dari himpunannya gitu ya. Nah, karena himpunannya 1, 2, sampai 500, batas atasnya 500, maka barisan A ini ya, ABCD ini, si D-nya atau AR pangkat 3-nya itu harus kurang dari sama dengan 500. Kenapa? Karena kalau misalkan lebih, maka bentuknya itu tidak ada pada himpunan S atau si D-nya itu nggak ada pada himpunan S. Jadi ini harus kurang dari sama dengan 500. Oleh karena itu, kita misalkan karena R-nya lebih besar sama dengan 2, maka nilai A-nya pasti kurang dari 500 dibagi R pangkat 3. Sekarang gini, sekarang kalau misalkan R-nya sama dengan 2, berarti A-nya itu akan kurang dari sama dengan 500 per 2 pangkat 3. Atau 500 per 8 ya. R-nya kan 2 ya. 2 pangkat 3, 8. Nah, ini sebentar aku hitung dulu. Ini, aku ambil kalkulator, 500 dibagi 8, 62,5 ya. Nah, kalau R-nya 3, berarti A-nya itu sama dengan 3 pangkat 3, 27 ya. Berapa tuh? Dibagi 27, 18 sekitar lah ya ini ya. Sekitar 18,51. Terus kalau misalkan R-nya 4, berarti A-nya akan kurang dari sama dengan 500 per 4 pangkat 3 itu 64 ya. Dibagi 64 sama dengan sekitar 7,8an ya. Terus kalau R-nya sama dengan 5, kita punya nilai A 500 per 5 pangkat 3 itu 125 ya. Ya, 125. Ini sekitar nilainya 4 ya. Terus kalau R-nya sama dengan 6, nilai A-nya akan kurang dari sama dengan 6 pangkat 3 berapa ya? 36 kali 6, 216 ya. Oke, ya ini sekitar 2,3 lah ya. Nah, si R yang selanjutnya yang 7, A kurang dari sama dengan 500 per 2, 7 pangkat 3 bentar. 7 pangkat 3 berapa? 343 ya. Berarti 500 dibagi 343, 1,457. Ini selanjutnya nilai R yang 8, berapa? 8 pangkat 3 itu 8 pangkat 3, 512. Nah, 500 berarti dibagi 512 ini sekitar 0, nah, berarti sampai di sini teman-teman. Sampai dari R sama dengan 2 sampai R sama dengan 7. Kenapa yang R sama dengan 8 tidak bisa? Karena nilai A-nya itu sekitar 0, sekian ya. Kan 500 bagi 512 kan 0, sekian.
Sedangkan nilai A itu harus ada pada himpunan tadi 1, 2, 3 sampai 500. Sedangkan nilai yang kurang dari 0 itu kan tidak ada. Di sini kan 0 kan tidak ada ya. Nah, kan tadi nilainya barisannya kan A, B, C, D kan. Nah, di sini nilai A-nya ya A tadi, terus B-nya AR pangkat 1, terus C-nya AR pangkat 2, lalu D-nya AR pangkat 3. Nah, maka nilai R itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sebanyak 6. Dengan masing-masing nilai A, ini yang pertama, A kurang dari sama dengan 2,5, berarti kemungkinan nilai A itu ada sebanyak 1, 2, 3, berapa? Sampai 62. Kenapa sampai 62? Karena kalau sampai 63 kan tidak memenuhi ya. Nah, ini kan jadi salah. 63 kan lebih besar daripada 62,5. Jadi sampai 62. Terus untuk kasus yang kedua, yang ini A kurang dari sama dengan 18,51, berarti nilai A-nya ada sebanyak 1, 2, sampai 18 ya. Begitupun ini ada sebanyak 1 sampai 7, berarti 7 ya. Ini ada sebanyak 4, tentunya ini ada sebanyak 2. Terus ini kalian hitung aja lah ya. Ini ada sebanyak 1 ya. Sesuaikan dengan ini. Jadi total banyaknya A, B, C, D tadi, barisan tadi, yaitu yang awal ada 62 ditambah 18, terus kasus yang ketiganya berapa tadi? 7 ya. Ini 7. Terus ada sebanyak 4, ada sebanyak 2, lalu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tadi ya nilai R-nya. 2 tambah 8, 10, 17. 17 tambah 4, 21. 17 ya, 21. 2, 3, 2, 4. 2 tambah 6, 8. Tambah 1, 9. Jadi jawabannya 94 ya. Oke, ada nggak? Ada ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal 34. Ini lumayan membingungkan ya. Sigma J sama dengan 0 sampai 2016, dari 2016 diambil J kali sigma I sama dengan 0 sampai J dari kombinatorik J diambil I 2016 pangkat I. Oke. Pertama di sini kita harus mengerjakan yang bagian dalamnya dulu, yang sebelah sini. Ya, jadi kita punya I sama dengan 0 sampai J. Dari J ini kombinatorik ya. Kita udah belajar, jadi teman-teman bisa ulangi materi yang soal nomor 28 ya. Itu udah aku jelasin di sana. Oke, di sini 2016 I, lalu I-nya kan di sini mulai dari 0, lanjut maju 1 ke depan, ke kanan ya, artinya bertambah 1, sehingga sigma ini itu akan berbentuk seperti ini. J mulai dari 0, 2016 pangkat 0, ditambah J 1, 2016 pangkat 1, sampai, nah ini sampai J lagi ya, atasnya sampai J. J diambil J 2016 pangkat I, I-nya sama dengan J gitu ya. Nah, berarti ini udah dapat nih. Nah, terus dikalikan dengan kombinatorik itu 2016 J, kita kalikan dengan ini. Tapi kita ambil bentuk yang kanan. J diambil 0, 2016 pangkat 0, ditambah J diambil 1, 2016 pangkat 1, sampai J diambil J 2016 pangkat J gitu ya.
Lalu kita kerjakan yang bagian luarnya, yaitu sigma J sama dengan 0 sampai 2016. Oke, berarti di sini kita dapat 2016 mulai dari 0. Terus karena J-nya 0 berarti sampai sini aja. Karena ingat dalam kombinatorik bagian atasnya itu tidak boleh lebih kurang dari yang bawah. Atau 0 itu harus lebih besar sama dengan yang bawah ya. Jadi yang atas itu harus lebih besar sama dengan yang bawah. Jadi karena J-nya 0 berarti kita punya 0 diambil 0, 2016 pangkat 0. Kesini jangan. Kenapa? Karena kita ngambil 0 nih. 0 diambil 1 kan nggak bisa. Karena tadi syaratnya adalah yang atas itu harus lebih besar sama dengan yang bawah. Jadi nggak bisa ya. Oke, berarti untuk kasus J sama dengan 0 itu cukup sampai sana. Terus bertambah lagi J sama dengan 1. Berarti 2016 ini diambil 1 dikali 1 yang ini diambil 0 dikali 2016 pangkat 0 ditambah 1 diambil 1 dikali 2016 pangkat 1. Kesananya jangan. Kenapa? Karena nanti yang bawahnya itu lebih besar daripada yang atas. Nah, begitupun seterusnya sampai 2016. Ini kan sampai 2016 ya. Nah, nanti diambil 2016 ya. Nah, ini baru semuanya. 2016 diambil 0. 2016 pangkat 0 ditambah 2016 diambil 1 kali 2016 pangkat 1 sampai 2016 diambil 2016 kali 2016 pangkat 2016. Oke. Nah, pertama teman-teman sebenarnya udah aku bahas sih di soal 28, tapi mungkin aku akan bahas ulang lagi kali ya. Takutnya teman-teman nggak nonton yang sebelumnya. Jadi gini, kita kan punya bentuk suatu bentuk kombinatorial ya, yang bentuknya itu kan X plus Y yang segitiga Pascal itu loh. Nah ini kan bentuknya N diambil 0 kali X. Jadi yang X yang kiri itu akan turun seiring bergeraknya ke kanan, tapi yang Y itu akan naik seiring bergeraknya ke kanan. Jadi ini X pangkat N, Y-nya belum ada karena tadi ya, Y-nya pangkat 0 sebenarnya. Terus N diambil 1, nah X-nya berkurang 1. Begitupun Y-nya akan naik 1. Nah sampai N diambil N dari X pangkat 0 ya, karena N-nya ke kanan sangat berkurang sampai dia ketemu 0, artinya 1, dan Y-nya sampai ketemu Y pangkat N. Nah gitu ya, misalkan gini, X plus 1 kan kita punya X kuadrat plus 2X plus 1 kan. Tapi kalau kita menggunakan ini bisa ya, 2 diambil 0, X pangkat 2 N ya, ditambah N diambil 1, X pangkat 2 kurang 1, 1 dikali Y, Y-nya berapa? Y-nya 1 ya, kan di sini X, di sini Y, berarti X kali 1, X ditambah ini 2, 2 diambil 2 dari 1 pangkat 2. Kan ini jadinya 2 diambil 0 kan kombinatorika. 2 faktorial, 2 kurang 0, 2 faktorial, terus 0 faktorial. Ini coret-coret 0 faktorial itu 1 ya. Jadi I sama 1. Sehingga 1 kali X kuadrat, X kuadrat. Nah ini 2 diambil 1, 2. X 2 diambil 2 ya 1 tambah 1. Sama ya. Nah gitu. Nah sekarang teman-teman coba lihat di bagian sini. Mungkin aku hapus ya.
Contohnya, nah ini coba kalian lihat bagian sininya ya. Kita akan menyesuaikan bentuk yang ada pada soal di sini ya. 0 diambil 0 kali 2016 pangkat 0, kita akan fokus pada yang dalamnya doang ya. Karena sepertinya yang bagian dalamnya itu berpola nih. 10, 11 gitu ya. Nah, kita coba, ini kan ada 2016 ya. Mungkin kita coba X-nya sama dengan 2016, lalu Y-nya sama dengan 1. Kenapa? Kita coba lihat ya. 2016 tambah 1 pangkat pangkat N gitu ya. Berarti kan ini sama aja dengan 2 N diambil 0 kali 2016 pangkat N ditambah N diambil 1 kali 2016 pangkat N min 1 kali 1 ya, karena ya udah nggak usah ditulis, sampai ketemu N diambil N, 2016 nya pangkat 0, 1 pangkat N atau 1 aja ya. Nah ini kalau kalian lihat, kalau N-nya kita ambil 0, maka ini 0, 0, 2016, 0 pangkat 0, sama kan? Nah, kalau kita ambil N-nya sama dengan 1, maka kita akan punya 1 diambil 0, 2016 pangkat 1 ya, ditambah 1 diambil 1, 2016 pangkat 1 kurang 0, gitu ya. Nah ini, bentar. Sebentar. Sorry, kebalik. Ini harusnya X-nya 1, Y-nya 2016. Ini sama aja sih. Kan sama aja 2017 pangkat N. Ini berarti 1 tambah 2016. Berarti ini apakah berubah? Ya enggak. Sebenarnya ini kan 1 pangkat 0 ya. Ini 2016 pangkat 0 kali 1 pangkat 0 sebenarnya. Tapi ini juga gak apa-apa sih. Karena untuk menyesuaikan dengan bentuk soalnya. Ya. Oke, ini ingat bagian yang kiri itu yang paling tinggi dulu. Terus semakin ke kanan, justru yang 2016-nya makin tinggi nilainya ya. Ingat aja itu formulanya. Berarti di sini 2016 pangkat 0 justru yang satunya pangkat 1 gitu ya. Jadi karena kita nggak tulis 1, ya udah kita abaikan aja. Berarti di sini 2016-nya naik ya, 2016 pangkat 1. Udah, karena di sini kan nggak boleh. Yang bawahnya kan nggak boleh lebih besar daripada yang atas. Nah, ketika N sama dengan 2, kita dapat 2 diambil 0, 1 pangkat 2 ya pasti, karena kita nggak tulis, ya udah 2016 pangkat 0 saja. Naik ya yang 2016 nya karena di bagian kanan. 2001, 2016 pangkat 1, 2 diambil 2, 2016 pangkat 2. Nah, pola ini itu sama dengan pola yang ada dalam kurung siku ini. Tuh ya, lihat. 10, 10, 2016 pangkat 0. Ini juga sama, gitu ya. Nah, begitupun sampai sini, gitu juga akan sama. Nah, maka bentuknya itu akan sama dengan ketika N sama dengan 0, maka kita akan punya tadi ya, ini ya bentuk ini. 1 tambah 2016 pangkat N. Ketika N sama dengan 0, maka kita punya 1 tambah 2016, 2017 pangkat 0. Gitu. Nah, kalau N-nya sama dengan 1, berarti 2017 pangkat 1. Begitupun ini, 2017 pangkat 2. Nah, gitu. Jadi, yang kita dapatkan nanti, aduh ini, sebentar ya. Gimana nulisnya nih? Kalau dibesarin, oke, ini ya. Semoga kelihatan teman-teman. Nah, ini 2016, aku pindahin ke sini atau aku hapus aja ya. Takutnya nggak kelihatan. Bentar ya, aku hapus dulu. Nah, ini ya.
2016 diambil 0, kita terus aja ulang. Nah, yang sebelah sini itu seperti tadi ya, 2017 pangkat 0. Nah, ini kita punya seperti ini, begitupun seterusnya. 2016 diambil 1, bentuk yang ini kita udah bahas tadi, yaitu 2017 pangkat 1, begitupun seterusnya sampai ketemu 2016 diambil 2016 kali 2017 pangkat 2016 ya, sesuaikan dengan bentuk yang bawahnya. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan rumus yang tadi juga ya, X plus Y pangkat N 0 yang tadi aja gitu ya. Kalian bisa kembali ke beberapa detik sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa pilih 2017 ditambah 1, kebalik 1 ditambah 2017 pangkat 2016. Kenapa? Karena sesuai dengan rumus yang aku tunjukkan sebelumnya, kita akan punya 2016 pangkat 0 ya, dikali 1 pangkat 2016 kali 2017 pangkat 0. Ingat, yang kanan makin makin kanan makin naik, yang kiri makin kanan makin turun ya. Ini ditambah 2016 diambil 1 pangkat 2015 kali 2017 pangkat 1 sampai ketemu 2016 diambil 2016 dikali 1 pangkat 0 ya, dikali 2017 pangkat 2016. Ini kan sama ya, ini sama nih. Oke, ini aku pernah belajar gitu ya di kuliah, namanya apa lagi, kombinatorika ya. Itu dosennya bagus, jadi mudah mengerti lah gitu ya. Nah, di sini 1 tambah 2017 itu kan sama dengan 2018 pangkat 2016. Nah, bentuk yang kiri itu akan sama dengan bentuk yang kanan. Di mana bentuk yang kanan itu adalah bentuk pada soalnya. Ya, ini kan sama dengan 2016 ambil 0. Ini 1 pangkat berapapun pasti 1. 2017 pangkat 0 ditambah 2015 16 Pak diambil 1. 2017 pangkat 1 sampai seterusnya ketemu 2016 2017 pangkat 2016. Ini kan sama dengan bentuk yang di atas yang soalnya. Ya, maka jawabannya yang kiri 2018 pangkat 2016 gitu ya. Emang agak rumit sebenarnya. Kalau kalian belajar mengenai kombinatorika mungkin akan gampang gitu ya. Oke. Jawabannya adalah B ya. Mungkin aku rekomendasiin buat teman-teman yang mau ini ya tadi ya. Itu ya. Oh, salah. Yang B. Yang mau KSN ya, tingkat provinsi. Gini, kalau kalian yang saat ini sedang berada di kelas 1 SMA atau SMP, aku rekomendasikan kalian buat langsung belajar dari sumber bahasa Inggris. Kenapa? Karena buku-buku dari yang sumber bahasa Inggris itu bisa kita bisa kita akses secara gratis, lalu ilmunya juga lengkap, dan mungkin teman-teman akan lebih paham mengenai bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi sekaligus kalian belajar bahasa Inggris beserta matematikanya di double ya. Nah, kalau ya mungkin kaum yang mending gitu ya, mending kita download aja gitu bukunya. Di online banyak kayaknya. Kalian tinggal searching aja. Kalau yang mau belajar tentang kombinatorika, ya kombinatorics gitu ya. Kombinatorics. Atau ada bukunya, itu di Springer.
gratis ya kalau nggak salah. Judulnya How to Count. Ini bagaimana cara berhitung. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, soal selanjutnya. Pada ekspansi AX plus B pangkat 2016 dengan A dan B bilangan asli yang relatif prima, koefisien X pangkat 2014 dan X pangkat 2013 bernilai sama, maka nilai A plus B adalah. Oke, di sini kita udah belajar ya sebelumnya mengenai X plus Y pangkat N tadi, yaitu N pangkat 0, X pangkat N, begitupun seterusnya gitu ya, menurun yang X-nya dan naik yang Y-nya. Sampai ketemu N diambil N, Y pangkat N. Nah, ini pun sama ya. Kalau kita, ya ini gampangnya menggunakan kombinatorial, itu kita bisa menentukan sebuah koefisien dari variabel tertentu. Ya. Nah, di sini misalkan berapa sih koefisien X pangkat 2014 tuh gitu ya. Jadi kita akan menentukan koefisiennya. Nah, ingat ya, nilai kombinatoriknya atau kombinasinya itu diperoleh dari nilai komponen kanannya. Ya, jadi kalau misalkan N diambil 0, ini 0-nya itu bukan berasal sih. Kalau mau memudahkan ya mengingat formulanya, kalian tinggal tambahkan aja di sini kan ada Y ya. Y pangkat 0. Nah, 0 ini itu bisa kita ingat sebagai 0 yang di sini. Begitupun ini kan 1 nih. Di sini juga ya. Begitupun di sini N. Ya berarti N yang di sini. Gitu ya cara mengingatnya. Jadi kalau misalkan kita ingin menentukan X pangkat 2014, maka ininya berapa? Kita lihat ya. A, X-nya pastinya harus 2014. Nah, karena X-nya 2014, maka A-nya juga harus 2014. Kenapa? Ya, karena AX pangkat 2014 kan artinya sama aja dengan A pangkat 2014, X-nya 2014 gitu ya. Nah, setelah itu nilai B-nya berapa? Ya nilai B-nya itu pasti 2. Kenapa pasti 2? Karena penjumlahan dari pangkat ini itu ketika dijumlahkan harus sama dengan pangkatnya. 2014 ditambah 2 kan 2016. Nah, 2 di sini dijadikan acuan yang bagian bawah. Itu ya. Jadi dari 2016 diambil 2. Nah, untuk yang X pangkat 2013 berarti kita ambil 1 gitu ya. Kita kurangi 1 gitu ya. Nah, AX 2013, X 2013, B-nya pasti 3 karena 3 tambah 2013 kan 2016. Oke, di sini katanya koefisiennya itu antara ini dan ini sama gitu ya. Nah, maka karena yang berposisi sebagai koefisien di sini adalah A dan B, begitupun nilai kombinasinya, maka koefisiennya antara X pangkat 2014 dengan X pangkat 2013 itu harus sama, yaitu ini dikali A pangkat 2014 dikali B pangkat 2 sama dengan koefisien dari yang ini 2013 itu ya, A pangkat 2013 B pangkat 3. Oke, di sini A-nya kita ya, A yang di kanan kita pindahin ke kiri menjadi pembagian, tapi yang di sini kita uraikan ya. Langsung aja 2016 faktorial dibagi 2016 dikurangi 2, 16 ya. Iya 16. Takutnya salah. Ya 16 ya. 2016 dikurangi 2 2014. Terus dikali 2 faktorial. Ini sesuai dengan rumusnya ya. Kalau N diambil K, N faktorial dibagi
N kurang K faktorial dikali K faktorial gitu ya. Dikali A pangkat 2014, kita pindahin langsung aja ya supaya lebih cepat. Dibagi A pangkat 2013 ini kita pindahin. Lalu yang bagian B-nya kita pindahin ke kanan. Ini supaya apa? Supaya tidak ada pecahan sebuah koefisien ya. Karena kan kalau misalkan ininya yang pindah ke sini, maka jadinya A pangkat 2013 per 2014 gitu. Ini kan jadinya ada pecahan gitu ya. Nah, kita nggak mau ini. Tapi kita mau yang lebih besar dikurangi, dibagi yang lebih kecil. Ini kita tulis 2016 faktorial diambil 2013 faktorial 3 faktorial. Ini berapa? Ini B pangkat 3, ini pindah ya ke kanan. Nah, jadi kita coret nih yang sebelah sini karena sama ya. Nah, terus yang ini sisa 1 per 2014 faktorial 2 faktorial, yang ini sisa A pangkat 2014 dikurangi 2013 ya A pangkat 1 gitu ya. Ini sisa 2013 faktorial 3 faktorial, yang ini sisa B dong. Nah, maka kita pindahin aja yang bagian kanannya ke sini, dari pembagian menjadi perkalian. 2013 faktorial dikali 3 faktorial per 2014 faktorial dikali 2 faktorial A sama dengan B. Ini berapa nih? Berarti 2013, aku hitung di sini aja. 2013 faktorial dikali 3, kan faktorial itu kan perkalian menurun ya, kali 2 faktorial. Kan kita punya 4 faktorial, misalkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu kan sama aja dengan 4 kali 3 faktorial. Karena 3 faktorialnya kan 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Ini dibagi 2014 kali 2013 faktorial, ini supaya dalam rangka menghapuskan atau menghilangkan atau menyederhanakan gitu ya. Dikali 2 faktorial. Ini coret, lalu ini coret, sisa 3 per 2014. Nah, ini ya. Jadi yang bagian ini kita sederhanakan menjadi 3 per 2014 A sama dengan B. Nah, sekarang nilai A dan B itu saling prima katanya ya. Kalau saling prima, berarti FPB antara A dan B atau GCD ya, itu pasti 1 gitu ya. Ya misalkan 3 dan 8. Ini kan FPB-nya 1 gitu. Nah, kalau misalkan 6 dan 2, itu kan FPB-nya 2. Ya, kan FPB kan bisa dicari dari sini. Angka berapa yang membagi kedua angka ini? Ya, 2. Kita buletin. Ini sisa 3, ini sisa 1 gitu ya. Ini FPB-nya 3. Nah, karena di sini 2014 itu kan tidak bisa dibagi oleh 3. Kenapa? Karena 2014 itu penjumlahan digitnya adalah, nah ini juga ilmu ya teman-teman. Aku nggak belajar teori bilangan sebenarnya di kuliah karena mungkin mahasiswanya sedikit ya. Jadi nggak ada yang mau ngambil. Ya jadi aku belajar mandiri aja gitu ya, tentang teori bilangan. Jadi sesuatu atau bilangan yang habis dibagi oleh 3 yaitu ketika jumlah digitnya habis dibagi oleh 3. Misalkan 9 kan habis dibagi 3 karena ya 9 kan memang habis bagi 3. Lalu 12 kenapa habis dibagi 3? Ya karena 1 tambah 2 3, sedangkan 3 habis bagi 3. Nah, lalu 1 tambah 2 123 habis bagi 3. Kenapa? Karena 1 tambah 2 tambah 3 6. Sedangkan 6 kan habis dibagi oleh 3 gitu ya.
Nah, kalau ini 2014 berarti 7. Nah, sedangkan 3 kan tidak habis membagi 7. Jadi, 3 dan 7 adalah saling prima, gitu ya. Pasti 1 FEB-nya. Nah, oleh karena itu, kita bisa mengambil nilai A sama dengan 2014. Kenapa? Karena kalau A sama dengan 2014, berarti kita bisa saling menghilangkan. Set, gitu ya. Kita akan coba masukin ke sini ya. 3 per 2014, A-nya 2014. Sama dengan B. Coret-coret, sisa B-nya 3. Gitu ya. Udah, A-nya 2014, B-nya 3. Jadi A tambah B sama dengan 2017 ya. Jawabannya tadi ada kalau nggak salah. Nah, jawabannya C ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.